Pertama kemarin apa? Payback period ya. Kemudian apa? Seingat chapter sebelumnya payback period. NPV Pak. Kemudian profitability index ya. Dan IRR gitu. Itu adalah metode basic ya yang bisa dipakai. Jadi sebelum kita menentukan proyek itu layak atau tidak untuk didanai atau untuk diinvestasi, biasanya dalam finance, kalau kita bicara capital budgeting, kita nilai dulu atau kita evaluasi dulu. Nah, makanya kenapa kita perlu mengevaluasi di dalam finance, investasi di capital budgeting ini lebih kepada investasi fixed asset. Kalau dilihat di neraca ada current asset, ada fixed asset. Biasanya investasi di fixed asset ini lebih besar nilainya dibanding dengan current asset. Jadi kalau Anda tidak berasal dari ekonomi, saya kan perlu mempelajari laporan keuangan. Ya. Jadi laporan keuangan itu at least ada 3, ya. Apa itu? Neraca, laba rugi, dan cash flow. Ya. Jadi kalau tidak latar belakang ekonomi itu Anda harus baca lah. Saya pikir karena di dalam finance itu basic ya. Itu harus di luar kepala. Jadi kalau orang berbicara neraca itu dari kepala kita itu. Kalau orang berbicara laporan laba rugi itu dalam kepala apa saja dalam komponennya. Berbicara cash flow kita apa saja di dalamnya kita harus tahu gitu ya. Apa itu saya tidak akan ulang karena itu pelajaran basic S1 ya. Kenapa saya bilang demikian? Di dalam prakteknya, ini kita bicara praktek ya. Tidak segampang apa yang dilihat di laporan keuangan itu. Mungkin Anda lihat laporan, oh gampang aja ya. Tapi seorang manajer atau seorang chief finance officer itu ya, dia memikirkan berapa persen dari kekayaan perusahaan itu diinvest dalam current asset, berapa diinvest dalam fixed asset. Itu dia harus manage. Nah, kalau di dalam current asset apa komponennya? Supaya bisa jelaskan. Apa saja komponen dalam current asset? Cash, persediaan, inventory, receivable, is ya, surat berharga. Ya nak? Betul nak? Ya, berapa persen kalau Anda seorang manajer keuangan, Anda mengelola perusahaan itu, berapa persen Anda harus invest dalam itu cash? Cashnya ada 2 lagi, cash in bank and cash in hand. Dan berapa persen Anda harus invest dana Anda itu dalam bentuk inventory? Itu ada hitung-hitungannya. Ya. Jangan terlalu besar Anda menahan inventory, jadi costly nanti. Terlalu banyak pula dana menganggur, tertahan dalam bentuk barang. Nah, inventory itu kalau terlalu sedikit juga berdampak, bermasalah. Kalau terlalu sedikit, nanti kalau bahan baku sulit didapatkan di market, terus terhenti proses produksi misalnya. Jadi terus berapa inventory itu yang maksimal? Nah, itu ada hitung-hitungan lagi. Berapa cash yang optimal? Ada hitung-hitungan lagi. Itu pelajaran basic. Ya enggak? Nah, begitu juga di dalam fixed asset. Apa saja dalam fixed asset biasanya? Yang Anda ketahui. Apa biasanya? Plant equipment, Pak. Property, plant equipment. Nah, PPE. Property, plant and equipment. Nah, biasanya di fixed asset ini investasi perusahaan lebih besar dibanding current asset karena kita beli tanah, membangun gedung, project apa ya, itu nilainya kan besar, gitu loh. Nah, maka kalau perusahaan salah dalam pengambilan keputusan untuk investasi di fixed asset, itu berdampak kepada perusahaan jangka panjang. Perusahaan akan bisa rugi. Anda invest sekian, berapa lama kembalinya investasi Anda di fixed asset? Itu kan dihitung. Kalau kita di corporate, beda dengan keuangan negara. Keuangan negara itu berbeda pengelolaannya. Anda bangun negara bangun jembatan gitu ya.
Dia anda hitung berapa lama biaya untuk membangun jembatan itu bisa kembali. Dan itu yang dia hitung. Tapi side effect-nya, perekonomian di situ berkembang, transportasi lancar dan segala macamnya. Itu bedanya. Tapi kita mengkaji, yang ini adalah corporate. Maka kita ada hitung-hitung, jadi kalau invest sekian miliar, berapa lama kembalinya itu? Kan diperhitungkan. Itu maksud saya. Maka berkaitan dengan itu, capital budgeting ini lebih kepada VSZ. Itu yang harus Anda pahami ya. Cuma saya mengajak kalau yang bukan dari finance, tolonglah dibaca-baca gitu ya. Pelajaran basic tentang finance untuk S1 itu. Karena saya lihat tidak semua latar belakangnya dari fakultas ekonomi, itu lagi finance ya. Atau manajemen gitu ya. Oke, maka konteks ini lanjutan sedikit dari basic dari IRA dan seterusnya. Makanya di sini kita coba diskusikan. Ini chapter ini diharapkan ya, understand the effect of leverage on the value created by project. Jadi mesti ingat leverage and unleverage. Jadi kalau kita bicara capital budgeting dan capital structure, mesti ingat capital structure atau suatu modal. Suatu modal itu yang kita bicarakan kemarin apa? Adalah perbandingan antara hutang dengan modal. Ya. Itu kita seberapa besar perusahaan itu danai dengan hutang. Dan seberapa besar perusahaan itu danai dengan equity. Itu pengelolaan capital structure atau suatu modal. Yang jelas, perusahaan itu tidak boleh lebih besar hutang daripada modal. Itu modal dengkul perusahaan itu menunggu aja itu kalau hutang lebih besar dari modal, menunggu bankrupt aja itu. Karena juga kalau besar hutang, beban bunga juga akan besar. Beban tetap perusahaan akan besar. Ya kan? Hutang boleh, itu dalam capital structure. Silakan berhutang karena dalam konsep Modigliani Miller itu berhutang itu bisa meningkatkan nilai perusahaan, value of the firm. Tapi ada batasan hutangnya. Kemarin saya pikir sekilas sudah dijelaskan. Boleh berhutang, tapi hitung pendapatan dulu dan seberapa besar kemampuan bayar. Maka kalau ada yang dari bank di sini yang memperbankan, sebelum Anda mencairkan kredit dari nasabah Anda itu kan Anda minta dulu data-data. Kalau perusahaan, at least Anda hitung, Anda minta itu laporan keuangan. Kenapa Anda minta? Anda ingin tahu seberapa mampu perusahaan ini membayar hutangnya kalau diberikan sekian. Anda bisa lihat dari laba perusahaannya dan seterusnya. Baru Anda lakukan survei, maka baru analis kredit itu putuskan, Anda maksimal cuma sekian. Karena bank pun tidak mau terjadi kredit macet gitu. Ya nak. Sama saja kalau kita berhutang, ya dikira-kira juga gitu. Karena kalau Anda tidak mampu bayar hutang, ya aset disita. Karena apalagi kalau ada jaminan. Di perbankan itu bisa ada jaminan. Nah, jadi dikira-kira. Jadi kalau pendapatan kecil baru, seperti kemarin saya sudah contohkan, ya mungkin hutangnya bukan jangan ke bank dulu misalnya. Ya nak, di leverage ini perusahaan berhutang. Unleveraged perusahaan tidak berhutang, kan kemarin sudah ya. Nah, maka ini ada metode lain ini yang kita sebut dengan APV, Adjusted Present Value, dan FTE, Flows to Equity Approach. Di selain yang Anda pelajari kemarin payback period, MPV, IRN, seterusnya itu ada yang lain juga. Ya. Dan juga kita bisa gunakan WACC, Weighted Average Cost of Capital Method, dipendek dengan WACC. Pak, mau nanya Pak? Ya, silakan. Kalau dalam sebuah laporan perusahaan, berdasarkan teori ada nggak Pak standar ininya, standar berapa persennya suatu perusahaan itu boleh berhutang gitu Pak?
Sebentar, siapa yang tanya? Sebentar, Weni Pak. Weni ya? Iya Pak. Apa? Mana Weni? Ulang lagi, sorry. Iya. Misalnya dalam sebuah teori, apakah ada standar bakunya sebuah perusahaan itu boleh berhutang Pak? Jadi ada patokan bagi seorang pengusaha untuk perusahaannya sudah bolehkah melakukan perhutangan atau enggak gitu Pak? Oke, bagus pertanyaannya ini. Secara prinsip, makanya nanti kita ada belajar di dalam, kalau Anda baca Kitab Raja kemarin, ada, kalau saya buka, ada charts-nya. Jadi charts-nya itu, ada yang disebut dengan hutang optimal. Atau kita sebut dengan kapitalisasi optimal. Secara teori, aturan bakunya tidak ada, tapi orang rata-rata bilang 40-60, artinya kalau berhutang, hutang 40, asetnya, equity-nya 60. Jangan lebih besar hutang daripada equity. Itu acuannya. Tetapi orang 40-60 itu, orang ada bergerak begini, ada 45, kalau 45 berarti 55 gitu ya. Tapi berkisar dari situ acuannya Bu Weni. Jadi tetapi acuan bakunya berapa tidak ada. Dan kapan kita harus berhutang, itu juga. Jadi kapan kita harus berhutang itu sangat tergantung kepada pendapatan. Jadi kalau pendapatan kita belum mampu untuk membayar cicilan, ya kalau dengan bank ya, itu kita mungkin utangnya itu jangan besar-besar dulu, kecil dulu. Tapi sekarang fasilitas kan sudah banyak ya, perbankan ya, untuk UMKM itu lain lagi ya. Ada yang malah tidak pakai anggunan ya kan. Tapi secara normal di dalam corporate, kita harus hitung dulu kan. Kemarin masih ingat enggak saya sudah jelaskan EPS kemarin. Kalau utangnya sekian, masih ingat enggak pelajaran kemarin sekilas? Masih Pak. Masih kan? Masih ingat tuh Vela. Jadi kalau kita baru punya pendapatan 1.000 kemarin ya, ingat ya, coba dibuka poinnya. Itu jangan berhutang dulu. Kenapa? Karena kalau kita berhutang, karena bunga, kalau kita berhutang itu beban tetapnya kan ada itu bunga, pasti. Maka kemampuan kita bayar bunga belum ada, itu akan menurunkan nilai perusahaan, malah EPS-nya turun. Nah, coba Anda buka poin yang lalu. Tetapi kalau pendapatan kita kemarin, kalau nak salah saya 1,8 kah? Coba dicek. 1.000 Pak. 2.000 ya, sorry 2.000. Itu silakan berhutang. Artinya apa? Dihitung break even point-nya, titik break even point-nya. Jadi kalau kita di bawah itu baru tidak usah berhutang dulu ke bank. Kalau mau berhutang mungkin dengan sumber dana ini kan banyak. Mungkin berhutang kepada saudara atau orang juga bisa sering buat join dulu. Ya, karena modal kurang cukup. Kalau dalam dunia nyatanya, dalam bisnis ya. Kalau kita berhutang, beban besar. Banyak orang dalam dunia bisnis, dia join. Seharusnya kan dia sendiri, tapi tidak sanggup sendiri, dia buat berdua. Gitu. Ya kan? Nah, tentu pendapatan juga dibagi. Sebab kalau dia berhutang, kondisi seperti itu, juga kadang-kadang bank nak mau juga melayani, misalnya. Nah, dan kalau dia pasarkan berhutang, itu tadi nilai perusahaannya akan turun karena beban bunganya harus bayar gitu. Sementara pendapatan belum sebanding untuk membayar bunga. Nah, jadi kalau saya tanya kembali ke pertanyaan Weni tadi, aturan bakunya tidak ada Weni, tetapi itu yang dilakukan banyak research. Ya, seperti yang saya masih ingat dulu Direktur Dirut Semen Padang Pak Dwi Sucipto, itu mahasiswa saya ya, masih ingat anak-anak. Ada pernah dengar nama Pak Dwi Sucipto? Ada yang di Semen Padang. Nah. Itu Dirut Semen Padang waktu itu belum bergabung dengan ISI lagi, Semen Indonesia. Ya, dia mencoba membuat Semen Padang ini berapa maksimalnya dia bisa berhutang supaya tidak mengganggu cash flow-nya. Dia coba buat dengan try and error. Kalau dia buat 40%, berapa return-nya? Dia